Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga salam sehat selalu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih juga pada Bapak Ibu dosen mata kuliah rekayasa nilai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidin Najib, mahasiswa semester 5 Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas rekayasa nilai untuk study guest nomor 7, yaitu pada State Road 826 Palmetto Expressway Managed Land Study PDNI. Oke. Untuk agenda ke depan ada beberapa highlight di sini, ada 7. Bisa dilihat sendiri pada layar bahwasanya yang pertama ada diskusi proyek, kemudian nanti akan membahas tentang tujuan dan sasaran, hasil studi, alternatif rekomendasi, penerapan manajemen, metodologi analisis ide, rekomendasi dan evaluasinya nantinya. Oke. Baik, untuk pertama ini deskripsi proyeknya bahwasanya studi rekayasa nilai VE diadakan selama 14 sampai 18 Mei 2012 menggunakan metodologi VE untuk meningkatkan proyek studi pengembangan lingkungan atau di sini PDNE Jalan Negara atau State Road 826 Palmetto Expressway Jalan Terkelola. Studi VE menganalisis peningkatan nilai untuk membangun 11 kaki. Oke. Untuk ini deskripsi proyek secara singkatnya bahwasanya nama proyeknya itu Palmetto Expressway. Panjang proyek dari jalan ini mencapai 6 mil. Waktu studinya 14 sampai 18 Mei 2012. Untuk latar belakangnya sendiri, jalur SR 826 adalah salah satu jalur yang paling sering dipakai sepanjang koridor Miami-Dade County. Tujuan dari proyek ini sendiri adalah menambahkan dua jalur pada setiap arah di sepanjang koridor tengah. Tujuan dari jalur cepat ini untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas, mengurangi kemacetan, menyediakan jalur alternatif sepanjang koridor SR 826. Lokasinya ini berada di North atau South SR 826 PD. Ini gambar dari lokasi proyeknya sendiri untuk proyek jalannya. Oke. Untuk tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan merekomendasikan konsep yang dapat meningkatkan nilai dalam hal biaya modal, kemampuan membangun, pemilihan lalu lintas, persyaratan fungsional dasar proyek. Dan laporan ini mendokumentasikan analisis rekayasa nilai yang dilakukan untuk mendukung keputusan terkait alternatif proyek yang direncanakan. Selain itu, merangkum kondisi yang ada, mendokumentasikan tujuan dan kebutuhan proyek, serta mendokumentasikan data teknik, lingkungan, dan sosial lainnya yang terkait dengan konsep desain awal. Beberapa isu dan kondisi yang sudah ada sebelumnya ditemukan pada briefing awal di awal studi VE. Tim VE mempertimbangkan kendala proyek utama sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya tidak ada tambahan hak jalan. Kemudian yang kedua ada induk gas alam atau FTG. Kemudian ada sambungan di setiap ujungnya. Tidak ada perbaikan simpang susun. Kemudian jalan layang NW 103 Street. Kemudian jalan layang NW nomor 25 dan jadwal yang agresif. Oke. Untuk hasil studi rekayasa nilai ini secara umum, tim VE awalnya menghasilkan 31 ide dan 9 ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase ide-ide kreatif dari rencana VE. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Objek evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi ide-ide dengan pencapaian yang paling menjanjikan untuk mencapai penghematan sambil mempertahankan fungsi atau meningkatkan operasi. Tim VE akhirnya mengkategorikan 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Ini rangkuman dari ininya tadinya, hasil studinya. Oke. Kemudian ada alternatif yang direkomendasikan dari tim studi VE-nya. Rekomendasi yang dikembangkan oleh tim studi VE akan secara langsung mempengaruhi desain proyek yang ada. Alternatif yang direkomendasikan telah disajikan kepada FDOT dan tidak ada kekurangan fatal dengan rekomendasi yang diusulkan ditujukan pada presentasi. Dapat dipahami bahwa analisis lebih lanjut dari rekomendasi ini mungkin diperlukan untuk membuat keputusan akhir untuk menerima FDOT. Akan menentukan aksesibilitas setiap rekomendasi. Setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara individual atau sebagian. Kemudian kita lanjut ke penerapan manajemennya. Ini tindakan manajemen atas setiap rekomendasi yang diambil pada rapat resolusi berikutnya akan dicantumkan pada tabel 1.4 sampai 1. Bisa dilihat di gambar atau tabel di bawah ini. Pada kolom tindakan manajemen, manajer proyek FDOT harus memastikan bahwa semua rekomendasi yang diterima diimplementasikan dan semua tindakan yang tertunda diselesaikan untuk dimasukkan dalam desain proyek. Koordinasi yang erat dan district value engineer didorong untuk memastikan penyelesaian tindakan manajemen tepat waktu.
Bisa sambil dilihat juga untuk tabel rekomendasi untuk studi VE-nya ini ada deskripsi, kemudian nanti ada keputusan manajemennya dengan kode D disetujui, TD tidak disetujui, atau SL ini akan dilakukan studi lebih lanjut. Oke. Kemudian ada metodologi rekayasa nilainya. Ini pertama ada fase informasi. Pada awal studi, kondisi dan keputusan yang mempengaruhi perkembangan proyek harus ditinjau dan dipahami. Untuk alasan ini, manajer proyek, konsultan desain memberikan informasi desain tentang proyek tersebut kepada tim VA. Selanjutnya ada tahap identifikasi fungsi atau analisis biaya. Berdasarkan perkiraan biaya awal LRI, data historis dan latar belakang, model biaya dikembangkan untuk proyek ini yang diselenggarakan oleh elemen konstruksi utama. Itu digunakan untuk mendistribusikan biaya berdasarkan elemen proyek untuk dijadikan sebagai dasar untuk kategorisi fungsional alternatif. TVE mengidentifikasi fungsi dari berbagai elemen dan subsistem proyek dengan membuat diagram teknik sistem analisis fungsi atau diagram FAS untuk menampilkan hubungan fungsi. Kemudian yang ketiga ada fase kreatif. Tahap studi TVE ini melibatkan penciptaan dan daftar ide. Selama fase ini TVE mengembangkan ide sebanyak mungkin untuk memberikan suasana kreatif dan membantu anggota tim untuk berpikir di luar kotak. Kemudian kita lanjut ke tahap evaluasi. Selama fase lokakarya ini, tim VM menilai ide-ide yang dihasilkan selama fase kreatif. Keuntungan dan kerugian dari setiap ide didiskusikan dari matrik dan matrik dikembangkan untuk membangun ide-ide ini dengan peringkat tertinggi. Ide-ide yang ditentukan tidak relevan atau tidak layak untuk studi tambahan akhirnya dibuang. Mereka yang mewakili potensi terbesar untuk penghematan biaya atau peningkatan proyek akan dibawa ke depan atau dalam tanda kutip untuk pengembangan yang lebih lanjut. Kemudian ada fase pengembangan. Selama fase pengembangan, setiap ide yang dinilai tinggi diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Pengembangan terdiri dari deskripsi ide, perbandingan biaya siklus hidup. Jika dapat diterakan dan evaluasi, akan dilihat keuntungan dan kerugian dari ide yang diusulkan. Kemudian masuk ke selanjutnya atau pasca studinya. Bagian pasca studi dari studi VM mencakup draft dan persiapan akhir laporan studi rekayasa nilai ini serta diskusi dan rapat-rapat resolusi dengan personel FDOT. Dalam pasca studi ini ada tahap lagi, yaitu tahap presentasi dan fase pelaporan. Tahap akhir studi VE dimulai dengan presentasi gagasan pada akhir studi VE. TVE menyaring ide VE sebelum salinan draft laporan disiapkan. Gagasan VE awal disusun dalam urutan yang ditujukan untuk memfasilitasi referensi silang ke rekomendasi akhir untuk revisi dokumen proyek. Kemudian ke laporan akhir. Penerimaan atau pengelolaan ide yang dijelaskan dalam laporan ini ditunduk pada tinjauan dan sedangkan tim VE tersedia untuk menangani setiap komentar draft laporan akhirnya untuk dimasukkan ke bagian akhirnya. Oke. Ini adalah peserta dari dan peserta workshop dan informasi proyeknya. Dapat dilihat di sini ada nama-nama dari pesertanya, kemudian ada role-nya atau fungsinya sendiri dan afiliasi grupnya sendiri. Oke. Kemudian kita masuk ke selanjutnya tentang analisis ide. Proyek ini analisis fungsi ditinjau dan dikembangkan oleh tim yang untuk menentukan persyaratan untuk keseluruhan proyek dan setiap elemen proyek dan atau jika diperlukan, dan untuk memastikan bahwa tim VA memiliki pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang fungsi atau dasar dan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan proyek. Diagram FAS utama untuk proyek disertakan. Pengembangan diagram FAS membantu merangsang anggota tim untuk bisa berpikir dalam hal fungsi yang diperlukan, bukan hanya solusi normal untuk meningkatkan pengembangan integratif mereka. Tugas utama proyek, fungsi jalur kritis, fungsi dasar utama proyek, dan fungsi lain yang harus diperlukan diidentifikasi dan ditunjukkan dalam laporan. Oke. Berikut merupakan diagram FAS dari tim VA sendiri untuk proyek Palmetto Expressway ini. Dapat dilihat bahwa ini ada desain objektifnya, kemudian ada all time functionnya, dan nanti akan saling dihubungkan sesuai dengan kaidah diagram FAS itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Selama fase kreatif, banyak ide atau proposal dan rekomendasi alternatif dihasilkan untuk setiap fungsi yang diperlukan menggunakan teknik curah pendapat konvensional dan dicatat di halaman berikut. Ide ini didiskusikan dan kriteria evaluasi ditentukan. Tim VA mengidentifikasi 9 kriteria evaluasi berbobot dan mencakup biaya, modal, kemudahan konstruksi, pemilihan masa depan, dampak jadwal, operasi lalu lintas, pemilihan lalu lintas, memerlukan variasi dan atau pengecualian,
memenuhi kebutuhan masa depan, dan dukungan publik. Kriteria evaluasi diberi nilai tertimbang dari 1 hingga 9 berdasarkan konsensus tim VA tentang pentingnya setiap item. Oke. Kemudian selanjutnya didapat ada 31 ide kreatif seperti tadi yang di awal itu, dan 11 yang dievaluasi dan dinilai. Tulisan untuk ide-ide dan yang dikembangkan ada di bagian 7 atau tabel berikut. Ini adalah ide-ide yang dikembangkan tadinya. Bisa dilihat bahwasanya ada contohnya ada memiliki fitur yang memerlukan perawatan di sepanjang jalan, yaitu lampu, saluran masuk, dan lain-lain. Kemudian ada juga ide untuk menggunakan dinding miring dengan isian yang dapat mengalir untuk memperlebar jalan raya. Kemudian kita masuk ke evaluasi yang lebih rincinya. Ini lanjutan dari tadi, terdapat 9 kriteria. Ini 9 kriterianya sudah disebutkan tadi juga. Kemudian kita masuk ke rekomendasi. Rekomendasi yang ditampilkan merupakan gagasan-gagasan yang disusun tim studi VA, yang di dalamnya mencakup perbandingan antara proposal tim studi VA dengan konsep asli perancang. Gagasan ini terdiri dari ringkasan desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, ringkasan desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, dan evaluasi deskriptif tentang kelebihan dan kekurangan rekomendasi yang diusulkan. Selain itu, jika diperlukan sketsa dan perhitungan juga dapat ditampilkan. Untuk memastikan bahwa biaya dapat digunakan sebagai pembanding dalam gagasan yang diajukan oleh tim VA, perkiraan biaya alternatif PDI dan perkiraan biaya awal grup LBA digunakan sebagai dasar penentu. Ini beberapa rekomendasi dari tim VA untuk jalan nomor 6, memperhitungkan penggunaan jalur 4+1 dengan bahu jalan penuh pada jalur yang dikelola di setiap arah. Dapat dilihat pada ruas jalannya atau gambaran potongan penampangnya seperti itu. Ini alternatif yang dipilih. Ini dokumen PDF menunjukkan 2 managed lane atau ML dan 4 jalur umum selebar 11 kaki dengan rentang lebar median 12 kaki atau 57% dari panjang proyek, hingga kurang dari 4 kaki pada titik jepit tertentu seperti jalan ke 103 NW. Daerah-daerah tertentu memiliki jalur tambahan untuk akses ke jalur yang dikelola satu wilayah. Terdapat managed lane dan hanya 3 jalur umum area 103 NW. Ini untuk alternatif VA-nya. Untuk fase sementara, pemerintah dapat mengimplementasikan managed lanes tunggal 11 kaki yang dilanjutkan bahu jalan 12 kaki dari SR 836 ke utara dari persimpangan I75. Tidak diperlukan perlebaran untuk fase ini yang hanya membutuhkan pengecatan di linear dan infrastruktur tol. Keuntungan yang didapat dari rekomendasi ini adalah bahwasanya pertama adalah biaya awal yang rendah, kemudian dampak operasional yang lebih sedikit dalam memisahkan diferensiasi kecepatan dan range kendaraannya, kemudian menyediakan aliran pendapatan awal atau 4 bulan setelah pemberlakuan berlanjut, kemudian ada mengurangi dampak ke area konstruksi jalan I75 dengan mengisolasi melalui perjalanan pada gerakan terberat. Kemudian selanjutnya memanfaatkan infrastruktur atau jalan yang ada dengan cara yang semula dimaksudkan. Kerugian yang berdampak dari studi VA ini, analisisnya merupakan yang pertama, kekhawatiran yang mungkin timbul mengenai aliran lalu lintas yang berdampak lambat. Jalur terkelola tunggal belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida. Kemudian pemeliharaan deliner bermasalah. Oke. Kemudian ini ada kategori FHWA, dapat dilihat untuk keamanan, operasi, kemudian lingkungan konstruksi dan lain-lainnya. Ini dari disilang pada indikator ininya FHWA-nya didapatkan potensial penghematan sebesar 5,36 juta dolar. Oke. Kemudian rekomendasi selanjutnya ini untuk jalan nomor 13 dari jalan NW ke 36 ke NW ke 58, meluruskan kembali garis utara ke timur di sepanjang jalan bagian depan. Dapat dilihat juga untuk ininya potongan atau melintangnya dari jalan tersebut. Ini salah satu rekomendasi juga dari tim VA-nya. Keuntungan yang didapat dari rekomendasi ini bahwasanya adalah secara signifikan meningkat lebar bahu jalan bagian dalam
hingga 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Operasi lalu lintas atau aliran dan kecepatan akan sangat meningkat. Kemudian keuntungan selanjutnya, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan dengan adanya pendapatan tambahan. Dan kemudian tiang yang dipasang di bahu jalan akan lebih mudah dirawat. Kemudian analisa kerugian dari rekomendasi ini sendiri adalah: pertama, peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas. Rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur. Kemudian akan ada sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran. Dan selanjutnya, rekonstruksi dinding median akan menggunakan 2 pergeseran MOT atau subface. Kemudian ini ada kategori FHWE-nya untuk rekomendasi sebelumnya. Ini untuk keselamatan dan operasi. Nilai tambah potensial yang didapatkan ini sebesar $1.282.000. Oke, ini selanjutnya juga ada rekomendasi pada persimpangan I-75 pelurusan Centerline harus dimodifikasi untuk memudahkan bahu jalan sepanjang 10-2 kaki. Bisa dilihat ini gambar ininya, gambar dari tim studi VE-nya untuk rekomendasi yang ini. Untuk keuntungan dan kerugian sendiri dalam rekomendasi ini adalah: yang pertama, kita bahas keuntungannya dulu. Yang pertama adalah meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10-12 kaki di semua arah lalu lintas untuk setiap jenis jalur. Kemudian operasi lalu lintas atau aliran kecepatannya akan meningkat. Kemudian tambahan pendapatan. Untuk kerugian sendiri akan meningkatkan biaya konstruksi tentunya. Kemudian akan meningkatkan waktu konstruksi juga dan membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang. Dan hal ini juga dapat mempengaruhi perizinan. Berikut adalah kategori FHWE juga untuk rekomendasi sebelumnya. Didapatkan nilai potensial sebesar $3.428.000. Kemudian ini selanjutnya ada rekomendasi untuk nomor 19. Ini antara jalan ke 74 NW dan jalan Okeechobee. Perluasan jalur selatan ke barat untuk menyediakan bahu jalan sepanjang 12 kaki dengan meluruskan kembali jalan masuk di Okeechobee. Dapat dilihat juga ini alasan alternatif yang dipilih dan juga alternatif untuk value engineer-nya. Kemudian di sini juga terdapat seperti tadi, kurang lebih ada keuntungan dan kerugian dari rekomendasi ini sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan lebar bahu jalan bagian dalam dari 4 kaki hingga 12 kaki. Kemudian untuk keuntungan selanjutnya akan memungkinkan kendaraan yang cacat masuk ke bahu tanpa mengganggu operasi yang dikelola. Untuk kekurangannya sendiri ini akan meningkatkan biaya, kemudian meningkatkan pemeliharaan lalu lintas dalam selama konstruksi. Ini bisa dilihat juga untuk kategori FHWE-nya sendiri, didapat nilai tambah potensial $7.632.000. Ini kemudian rekomendasi nomor 22 juga bisa dilihat dan juga disaksikan untuk alternatif dan alternatif VE juga, dan keuntungan serta kerugian yang didapat. Ini keuntungan yang didapat ini sebesar penghematan biaya yang didapat ini potensialnya sebesar $940.000. Ini untuk studi nomor 23 juga, ini tentang tambahkan batas kecepatan variabel ke general purpose lanes. Dapat dilihat untuk alternatif yang dipilih dan juga alternatif value engineering-nya. Kemudian ini dilihat juga untuk keuntungan dan kerugian dari alternatif atau studi hasil dari rekomendasi yang ditawarkan oleh tim VE. Dapat dilihat juga ini kategori FHWE-nya juga memiliki nilai tambah $2 juta hingga $5 juta. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku. Sebelumnya terima kasih dan semoga hal ini bisa menjadi evaluasi bersama. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.